Kalau Ahok dan Shirley Chowanda benar-benar maju di Pilpres 2029, kita harus siap-siap. Karena Keong racun, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Apakah boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin? Ya nggak boleh, hukumnya haram. Ayatnya banyak, saya bawakan satu ayat aja ya. Antum lihat supaya jelas ini. Sebab banyak orang-orang muslim yang dia ikut mendukung orang-orang kafir. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, nggak boleh. Atau ingin mengangkat mereka, memilih mereka sebagai pemimpin, nggak boleh. Ini orang-orang yang memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Kata Allah, mereka adalah orang-orang munafik. Antum lihat ayatnya. Dalam surah An-Nisa, ayat 138 sampai ayat 140. Antum lihat, yang bawa mushaf Al-Quran dilihat. Ini ketika kita berbicara tentang tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Orang Islam haram dipimpin oleh orang kafir. Jadi termasuk bentuk muwalah atau loyalitas kepada orang kafir, yang mana ini diharamkan oleh agama. Bagaimana hukum memilih pemimpin non-muslim tapi jujur dan amanah? Atau memilih pemimpin muslim tapi tidak jujur dan munafik? Kan sudah saya jawab yang lalu ya. Tidak boleh milih pemimpin non-muslim. Tidak boleh. Itu sudah cukup. Masalah dia jujur, tidak jujur, amanah, tidak ada urusan. Bu Shirley Chowanda membeli 1000 sapi kurban untuk sedekah kepada yang membutuhkan. Wah, mulia sekali beliau, padahal ia beragama Katolik dan keturunan Tionghoa. Bagi masyarakat Malut yang menganut agama Islam. Dan Shirley Chowanda, Gubernur Maluku Utara menang karena didukung oleh masyarakat Maluku Utara yang banyaknya agama Islam. Itu tanda rasa terima kasih dan puji serta syukur. Terima kasih untuk Bu Shirley selaku pemimpin yang murah dan baik hati. Baru 6 hari dilantik dan disumpah atas jabatannya sebagai Ketua Ombudsman, Heri Susanto langsung diduga terima suap 1,5 miliar di kasus tambang nikel. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Ombudsman. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada yang pernah lihat saya. Sebelum ini saya pernah kampanye di sini. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat saya berpapa almarhum Kiai Haji. What's the move? Tak terima diviralkan karena main HP, anggota DPRD ini curigai logo Shirley Chowanda dan lapor polisi. Jadi, buat yang belum tahu beliau ini siapa, perkenalkan, namanya Nazlatan Kasubah, seorang anggota DPRD dari Maluku Utara. Nah, infonya, ternyata Nazlatan ini merupakan anak mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani yang tersandung skandal kasus korupsi. Sehingga dari hal inilah, akun media sosial Nazlatan ikut menjadi sasaran amukan netizen, di mana tak sedikit netizen yang mengungkit masa lalu dari sang ayah. Ex-gubernur Maluku Utara yang habisin 3 miliar buat iclik-iclik ternyata dikenal religius. Waduh, emang iya bang? Jadi mantan gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah ini kan lagi disorot nih karena diketahui doyan iclik-iclik. Hal ini terungkap dari kesaksian Elia Gabrina Bahmit pada sidang lanjutan dugaan korupsi AGK baru-baru ini. Elia mengaku dirinya jadi penghubung yang kerap diminta oleh AGK untuk membawakan wanita. Jumlahnya mungkin udah puluhan wanita yang telah diantarkan padanya ke kamar hotel. Karena itu tak tanggung-tanggung, Elia menyebut total uang yang dikeluarkan untuk membayar wanita tersebut mencapai 3 miliar rupiah. Hal ini tentu bikin kaget publik. Soalnya selama ini AGK dikenal sebagai sosok yang religius. Bahkan Elia sendiri memanggil AGK dengan sapaan Om Haji, predikat keagamaan yang melekat pada sosoknya. Emang dia sereligius apa sih? Jadi berdasarkan kabar yang beredar, AGK ini lahir dan besar dari keluarga muslim yang taat. Pendidikan dasar hingga menengahnya dia tempuh di lingkungan agama, bahkan dia menempuh perguruan tinggi di Universitas Islam Madinah. Dulunya dia merupakan seorang pendakwah yang gara-gara hal ini kemudian menarik perhatian PKS. Karenanya AGK sendiri mengaku kalau dirinya seorang mu'alaf politik, karena memang profesi awalnya adalah pendakwah. Pernah juga terbit sebuah buku tentang biografinya yang berjudul Gubernur Sang Kiai. Terlebih di Maluku Utara, dia pun mendapat julukan sebagai gubernur sejuta umat. Karena terkenal religius, sempat beredar ciutan di media sosial bahwa AGK ini merupakan sosok yang tidak pernah lepas dari tasbih yang selalu dia bawa kemana-mana. Hal ini jadi mengingatkan kita pada riset dari CSIS bahwa variabel sosok yang taat beragama menjadi salah satu pertimbangan anak muda dalam memilih pemimpin. Apakah yang dimaksud sosok yang taat beragama adalah yang kelihatan di publik sebagai sosok religius seperti AGK ini? Wah iya juga ya, menurut netizen gimana nih? Kayak anjing, kontol lo, bacot, monyet. Agama Islam ini adalah orang-orang yang ketika bangun tidur diminta oleh Tuhannya untuk membunuh orang lain. Maka demi Allah, saya akan putuskan kepala Anda dengan tubuh Anda. Please, jangan sampai saya teriakkan untuk mencari orang-orang kafir, oke? Jangan sampai, jangan pancing saya. Islam itu adalah kekerasan dengan produk jihad dan kemartirannya, dan kemudian dia punya cita-cita politik untuk mengislamkan orang seluruh dunia. Yang membunuh Umar bin Khattab itu mengerti agama, paham Al-Quran. Yang membunuh Utsman bin Affan itu menggunakan Bismillah Allahu Akbar, paham Al-Quran, mengerti agama. 6 orang dengan tusukan yang bertubi-tubi. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib mengerti agama, mengerti betul dengan Al-Quran. Yang membunuh atau meracun Al-Hasan sama mengerti Al-Quran. Yang membunuh Al-Husain yang menggorok lehernya paham Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran. Pertanyaannya, muslim atau non-muslim? Muslim atau kafir? Muslim. Artinya yang membunuh muslim, muslim itu sendiri. Dengan dalih
dengan kalimat Al-Quran, dengan kalimat Islam. Sama Pak. Dan itu syubhat terbesar kita hari ini. Dan itu dinamika umat muslim hari ini. Dan itu problematika umat muslim hari ini. Bagaimana? Masih mau menyanyi lagi? Oke. Masih bisa tertib dan sopan? Oke, ayo kembali kita menyanyi.